Ku tahu kau ada, kau Tuhan selalu turut bekerja di sepanjang hidupku. Dalam segala perkara ku tahu kau setia, tanganmu selalu menyertaiku, kau memulihkanku. Ku percaya kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Dalam segala perkara ku tahu kau setia, tanganmu selalu menyertaiku, kau memulihkanku. Ku percaya kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Tidak ada tempat yang lain Tuhan untuk kami datang memohon pertolongan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Engkau hanya sejauh doa ketika kami datang berseru kepadamu. Kami tahu dan percaya di dalam nama-Mu Tuhan ada jawaban atas setiap persoalan di hidup kami. Kami percaya ya Tuhan. Percaya kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya
Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya belum bisa dengar suaranya. Shalom. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya melihat ada wajah-wajah yang penuh dengan sukacita malam hari ini. Dan saya percaya saudara kita ada dalam anugerah Tuhan dan berkat Tuhan. Yang mengalaminya boleh katakan amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Sebelum saudara kita masuk dalam hadirat Tuhan, saya mengajak kita saudara mempersiapkan roh jiwa kita, tubuh kita untuk bisa memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini adalah hari yang terbaik bagi kami. Untuk kami ada di tempat ini, kami mau memuji menyembah Engkau, kami mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada dan Engkau bersemayam dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kami janji ya Tuhan, kami mau kasih yang terbaik untuk-Mu, kami mau kasih yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau telah lebih dulu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Bolehkah saya mengajak kita bangkit berdiri bersama saudara, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Yang tahu lagunya sama-sama. Kau yang terindah. Yes, come on. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Lagi, come on. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, yes. Hujanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Kau bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur. Tepuk tangannya sama-sama, kapan? Senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan, hatiku kan bersyukur, sebab hari ini hari yang terbaik. Kami bersuka cita ya Tuhan, Yesus Engkau baik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Ini komitmen kita saudara, katakan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kami bersuka. Hari ini hari yang terbaik. Sebagai iman kami kepadamu ya Tuhan, ini yang kami katakan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih buat anugerah-Mu di hidup kami. Bahwa kami dalam pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Ini yang kami rindukan. Selalu ada dalam hadirat. Mengenal Engkau. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Biar hari ini hati kita semua terbuka untuk Tuhan. Kita datang ke tempat ini untuk mengalami hadirat Tuhan. Karena hanya ketika Engkau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, itu yang akan mengubahkan hidup kita. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Bapa. Bawa kami Tuhan. Saat terindah ketika kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini hidup kami. Saat terindah dalam hadirat-Mu. Katakan rasakan kasih dan anugerah. Rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir penuhi kami Tuhan. Mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah Engkau menyembah-Mu oh Yesus. Sekali lagi katakan saat terindah. Saat terindah dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir di tempat ini Tuhan. Mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu oh Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan saat indah bersama-Mu. Ini yang kami rindu Tuhan. Yang selalu ku rindu. Kami rindu dekat dengan Engkau. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu.
Mari bangkit berdiri bersama, katakan saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadiratmu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saat indah bersamamu, ini yang kami rindu Tuhan. Itu yang selalu ku rindu. Amin. Menikmati Engkau dalam hadiratmu. Katakan saat indah, saat indah bersama. Amin Tuhan, kami tahu tidak ada tempat yang paling indah selain dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami yang datang dengan banyak pergumulan, kami yang datang Tuhan. Mungkin ada yang putus asa. Kami tahu dalam hadirat Tuhan kami menemukan kelepasan. Dalam hadirat-Mu ada kelegaan ya Tuhan. Amin. Kami ingin Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Mari lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kami rindu menikmati Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang kami dambakan dalam hidup ini Bapa. Engkau satu di hati kami Tuhan. Lebih dari segalanya. Mari sembah. Kami rindukan Engkau lebih dari segalanya Tuhan.
Engkau. Tuhan, jangan biarkan kami jauh dari hadirat-Mu hari-hari ini. Bawa kami dekat Tuhan, dekat di hati-Mu Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya di hidupku. Katakan dari hatimu. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji Engkau segalanya Tuhan. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya Yesus. Engkau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji Engkau segalanya Tuhan. Engkau segalanya bagiku. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Engkau segalanya di hidupku. Engkau segalanya Yesus. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Katakan dari hatimu saudara di hadapan Tuhan. Kau segalanya di hidupku. Biar Dia menjadi satu-satunya yang kita inginkan di dalam hidup ini. Angkat menyembah-Mu. Angkat suara. Angkat suara memuji-Mu. Haleluya Tuhan. Kau segalanya, Kau segalanya lepas pribadi. Yes Lord Jesus. Yang kami rindukan adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Nama-Mu yang berdaulat atas hidup kami Bapa. Ya
name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, Lord. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is. Katakan dengan iman, yes, kami percaya Tuhan. Namamu yang membawa kehidupan. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Mari imani percaya. Your name is power. Namamu berkuasa. Menyembuhkan. Membawa kehidupan. Amin. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Kami mau memberitakan namamu yang berkuasa Tuhan. Namamu berkuasa. Amin. Namamu berkuasa dalam hidup kami. Amin. Bagi keluarga kami Tuhan. Namamu yang berkuasa menyembuhkan, memulihkan. Namamu yang berkuasa Tuhan. Memberi kehidupan Tuhan. Namamu yang berkuasa memulihkan. Namamu yang berkuasa membangkitkan. Namamu yang berkuasa melepaskan setiap keterikatan. Namamu yang berkuasa menyembuhkan. Nama Yesus, nama yang ajaib. Engkau juru selamat kami Tuhan. Yes Lord. I just wanna speak the name of Jesus. Amin Tuhan. Every heart and declare your presence. Amen. I speak Jesus. I just want to speak. I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break. Amin. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Through the shadows. Burn like a
Kami percaya Tuhan, kami menyembah nama yang berkuasa, nama Yesus Tuhan, yang sanggup memberi kesembuhan, yang sanggup memberi pemulihan. Terima kasih buat kasih-Mu bagi kami Tuhan. Malam ini sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami akan mendengar beberapa kesaksian yang kami percaya itu karena kemuliaan dan kedahsyatan kuasa nama Yesus. Urapi setiap kami Bapa, urapi juga yang akan bersaksi malam hari ini. Semua pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Iya, puji Tuhan, saya percaya bahwa nama Yesus adalah juru selamat, amin. Nama Yesus nama yang berkuasa bagi setiap kita. Dan malam ini kita akan mendengarkan kesaksian pertama dari Bapak Hengki. Tepuk tangan saudara. Luar biasa, kita akan mendengarkan kesaksian malam hari ini. Silakan Pak. Iya, saya percaya semua yang terjadi dalam hidup kita Tuhan izinkan supaya ya kita boleh melihat ya kedahsyatan Tuhan. Iya, bisa ambil mic-nya. Iya, ini silakan kenalkan namanya Pak. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan dulu nangis Pak ya, sabar ya. Ya, puji Tuhan karena dia mengalami kebaikan Tuhan, saudara. Iya, silakan bersaksi. Nama saya Hengki, umur 64 tahun. 64 tahun, ya. Malam hari ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan Yesus yang Tuhan berikan pada saya 2 tahun yang lalu. Amin. Itu 2 tahun yang lalu Bapak udah jemaat misbah doa? Belum? Pas Oh, saya pas. dioperasi. Oh, jadi ceritanya bagaimana Pak? Di tahun 2021 Ini tisu. Februari saya terkena COVID. Tapi saya kena COVID-nya hanya OTG. Tanpa gejala ya? Ya. Iya. Setelah sembuh, saya disuruh cek dedimer oleh dokter internis. Benar, dedimer saya itu tinggi sekali. Dedimer adalah kekentalan darah. Saat itu saya dikasih obat untuk pengencer darah. Setelah minum obat pengencer darah, saya cek darah kembali, dedimernya turun. Tetapi belum di batas normal. Saya dikasih pengencer darah lagi, cek darah lagi. Akhirnya dedimernya sudah normal. Setelah itu saya nggak pernah cek dedimer lagi. Bapak udah yakin ya, pokoknya Iya. sudah baik semuanya. Iya. Seperti kebiasaan saya sudah puluhan tahun, setiap pagi jam 6 saya tuh jalan pagi. Satu hari, sewaktu saya jalan pagi, saya merasa kepala saya kok nggak enak gitu. Jujur saya nggak pernah sakit kepala, puji Tuhan gitu. Lalu saya ke apotik, saya pikir apa dari sakit gigi. Saya bilang sama penjaga apotik, kejadiannya begini-gini. Lalu yang jaga apotik kasih obat sakit gigi dan dia bilang, Pak mungkin sudah kena ke sarafnya. Jadi dikasih 2 macam obat. Saya minum, tidak ada perubahan. Besok pagi saya jalan pagi lagi, saya kembali ke apotik itu lagi. Lalu dikasih obat lagi, juga tidak mempan. Akhirnya saya inisiatif telepon dokter gigi saya yang biasa saya berobat. Saya tanya, apakah praktek? Dia bilang praktek tapi dengan perjanjian. Lalu dokter ini bilang, sepertinya kamu bukan dari gigi, badan kamu ada sesuatu. Lebih baik kamu berobat dulu badan kamu, nanti setelah sembuh
baru kamu ke saya. Besoknya saya tidak ke dokter, tapi saya inisiatif, saya ke lab. Saya cek dedimer kembali. Benar Bapak Ibu, ternyata dedimer saya itu naik lagi, tinggi lagi. Lalu saya kembali ke dokter internisnya, dikasih pengencer darah lagi. Tetapi saya di rumah sudah mulai kehilangan kesadaran. Saya sudah tidak ingat apa-apa lagi. Terus di persekutuan doa ada seorang ibu, dia menelpon kepada salah satu teman saya, teman jalan pagi saya. Dia bertanya, apakah tahu teman dari salah satu saya? Karena saya hanya tinggal dengan keponakan yang usianya masih muda, 14 dan 16. Lalu teman saya ini telepon, sebut aja kamu tolong ke rumah Hengki, lihat dia lagi sakit. Padahal Bapak Ibu, saat itu bulan Juni tahun 2021, COVID sedang tinggi-tingginya. Tapi teman saya ini suami istri, dia mau datang untuk melihat keadaan saya. Dia lihat saya sudah terkapar, udah gak ingat apa-apa. Lalu dia bertanya kepada kedua ponakan saya, siapa yang bisa dihubungin? Lalu keponakan saya kasih nomor telepon keponakan saya lagi yang sudah berumur 30-an lebih yang tinggalnya di Serpong. Dia bilang, ini paman kamu sudah harus dibawa ke rumah sakit. Lalu ponakan saya bilang, oke tolong dibawa ke rumah sakit, nanti saya nyusul. Singkat cerita, saya dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Sesampai di rumah sakit saya ditolak. Karena saat itu semua COVID semua pasiennya. Akhirnya ponakan saya punya istri berdebat. Dia bilang, om saya ini pakai dokter internis di sini. Coba tolong kasih tahu, selain dokter ini praktek di sini, dia praktek di mana lagi? Nggak ada katanya. Ya kalau nggak ada harus diterima. Akhirnya singkat cerita saya dimasukin IGD. Karena saat itu saya tuh cuman pukul-pukul kepala, hanya bisa bilang sakit. Jadi dari pihak rumah sakit dipanggillah Dokter Ali Bedah Syaraf. Langsung saya di MRI dan dokter itu mengatakan harus diambil tindakan sekarang juga. Karena terjadi pembuluh darahnya sudah pecah dan ada penyumbatan. Ada salah seorang teman gereja saya, dia mau memindahkan saya ke rumah sakit yang lain untuk memakai dokter yang terkenal untuk ahli bedah saraf. Lalu keponakan saya bilang sama dokter ahli bedah saraf yang di rumah sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dokter itu bilang, jangan. Karena kalau dipindah berbahaya, naik ambulan itu goncangan-goncangan, bisa terjadi pendarahan dan om kamu bisa meninggal seketika. Akhirnya ponakan-ponakan saya semua berunding. Mereka mengambil keputusan, sudahlah kita operasi om kita di sini aja. Kalau sampai terjadi sesuatu kita tidak menyesal. Karena kita sudah berusaha untuk mengoperasinya. Tetapi kalau kita pindah, belum diambil tindakan, di tengah jalan om kita nggak ada, kita akan menyesal. Singkat cerita, akhirnya saya dioperasi selama 4 jam. Selesai dioperasi, saya masuk ICU. Di ruangan ICU, saya sadar. Puji Tuhan, luar biasa, Tuhan Yesus kita dahsyat. Begitu saya sadar, saya dapat berbicara. Seluruh anggota tubuh semua dapat digerakkan. Tangan, kaki, badan semua dapat digerakkan. Luar biasa Tuhan mujizatnya.
Saat itu dokter yang menangani saya panggil keponakan saya. Disuruh cari kamar untuk perawatan. Saya di ICU hanya 2 malam. Di ruang perawatan biasa hanya 3 malam. Amin. Luar biasa. Sedangkan ini saya Ya. kepala dioperasi, batok kepala itu dibuka. Itu operasi besar. Taruhannya adalah nyawa. Kalaupun berhasil, yang ada itu stroke. Tetapi Amin. Tepuk tangan. Tuhan tuh berkarya buat saya. Amin. Saya diberikan kesembuhan mujizat yang begitu sempurna. Amin. Yes. Memori saya pun tidak ada yang hilang. Amin. Yes. Nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Dokter bilang besok saya boleh pulang. Tapi dengan syarat harus hati-hati. Karena saya pulang tanpa tempurung kepala. Karena masih bengkak. Memang kalau orang operasi kepala itu masih bengkak. 3 hari saya kontrol, seminggu kontrol, sampai akhirnya sudah dicabut benang. Singkat cerita, 2 bulan kemudian di bulan Agustus, keponakan saya telepon dokter yang mengoperasi saya. Dokter, om saya kapan bisa dipasang tempurung kepalanya? Sejak saya cabut benang, saya nggak pernah kontrol lagi. Saya sudah keramas, sudah apa. Lalu saya datang dan dokter itu lihat, oh masih ada bengkak sedikit. Lalu kepala saya dipencet, sakit nggak Pak? Saya bilang enggak. Dipencet sekali lagi, sakit nggak Pak? Enggak. Oke, kapan Bapak siap? Saya bilang, saya lebih cepat, lebih baik. Singkat cerita, saya masuk ke rumah sakit untuk operasi yang kedua, pemasangan tempurung kepala. Pagi hari, saya dibawa ke ruangan operasi. Ternyata di dalam ruangan operasi masih ada pasien yang dioperasi. Jadi saya tiduran, lalu dokter ini menghampiri saya. Dia memegang tangan saya. Dia berkata, mari Pak, kita berdoa. Saudara tahu, ternyata dokter yang menangani saya ini adalah anak Tuhan yang saya percaya Tuhan kirim untuk mengoperasi kepala saya. Dan yang lebih dahsyat lagi, susternya pun adalah pendoa. Dia pegang jidat saya, dia berdoa. Kami bertiga berdoa bersama-sama. Amin. Yes. Amin. Tuhan dasar. Tuhan ajaib ya Pak. Ya. Di tahun ini, saya sudah 2 tahun menerima mujizat kesembuhan yang begitu Amin. sempurna dari Tuhan. Amin. Haleluya. Sewaktu operasi yang pertama, setiap pagi saya bangun, saya mengikuti mesbah syukur Amin. dari pendeta Ibu Debbie Basir. Amin. Tuhan beri kekuatan. Amin. Sampai hari ini pun, setiap pagi saya selalu bangun jam 4 untuk siap-siap mengikuti mesbah syukur. Amin. Dan malam hari jam 8 mesbah doa. Amin. Kena jujur, selama saya mengikuti mesbah syukur dan mesbah doa, iman percaya saya lebih lagi. Amin. Yes, Tuhan. Saya lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Satu hal yang saya percaya, Tuhan sendiri dengan tangannya Amin. yang mengoperasi kepala saya. Sehingga operasi Yes. itu berhasil dengan Amin. baik.
tidak kekurangan suatu apapun juga. Engkau dokter di atas segala dokter. Amin. Engkau Amin. Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Yes. terima kasih. Engkau baik Tuhan. Amin. Yes, Lord Jesus. Amin, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau yang beri kami kesempatan hidup, Tuhan Yesus. Jangan pernah cari pendeta. Berdoa sendiri datang di Amin. hadapan Tuhan Yesus. Yes. Itu yang Ibu Debbie katakan selalu di setiap khotbah-khotbahnya. Amin. Sewaktu saya mengalami seperti ini, saya tidak pernah bersungut-sungut. Tetapi setiap pagi, Roh Kudus yang membimbing saya untuk selalu masuk dalam pujian dan penyembahan. Amin. Yesus, Engkau dahsyat Tuhan. Amin. Amin. Mujizat kesembuhan bisa diberikan secara langsung, bisa melalui tangan dokter. Karena Tuhan yang memakai dokter menjadi kepanjangan tangannya. Amin. Tuhan yang memberikan hikmat kepada dokter ini. Saya percaya dan yakin bahwa Tuhan yang memilihkan dokter ini untuk saya. Karena dokter ini adalah seorang yang rendah hati. Apa yang Bapak rasakan setelah Tuhan beri Bapak kesempatan hidup? Ada yang Bapak berubah di dalam hidup Bapak dulu sebelum mengalami ini sama sekarang? Banyak sekali. Ya. Dulu setiap bangun pagi saya tidak pernah masuk dalam pujian penyembahan. Yang saya utamakan adalah jalan pagi. Ya. Dan saya pun termasuk orang yang makanannya dijaga. Maka waktu saya mengalami hal ini saya tanya sama dokternya. Dokter, kenapa saya bisa mengalami seperti ini? Padahal Sedangkan saya puluhan tahun Iya. olahraga Olahraga, dan jaga makan. Lalu dokternya bilang, ini akibat long COVID. Jadi waktu saya kena COVID, saya diserang dedimernya. Dan itu pun 4 bulan kemudian saya diserang kembali dedimernya. Jadi namanya long COVID. Jadi Bapak sekarang menyadari ya bahwa bukan karena hebatnya kita jaga makan, bukan karena hebatnya kita olahraga. Ya, tapi hebatnya semua karena adalah Tuhan kasih Yesus karunia Kristus. Tuhan. Amin. Allah yang berkuasa. Amin. Tepuk tangan Bapak. Allah yang Ibu, Tuhan hidup. dahsyat. Terima kasih Pak buat kesaksiannya malam ini ya, kita melihat ya bahwa Tuhan itu luar biasa. Saudara, saya mengerti kenapa Pak Hengki itu sampai menangis seperti ini. Karena dia merasakan Tuhan beri dia kesempatan hidup. Betul. Kesempatan hidup itu yang Ya. yang Bapak alami, Bapak rasakan ya. Dulu dia hidup nggak pernah mikir Tuhan. Ya, nggak pernah cari Tuhan, memuji Tuhan tuh enggak pernah. Tapi ketika dia mengalami itu, dia tahu bahwa bukan karena dia pintar jaga makan, bukan karena dia olahraga, tapi sungguh dia boleh hidup itu hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Pak, ya silakan Bapak bisa kembali. Saudara, nama Yesus itu nama yang luar biasa. Kita percaya bahwa seringkali Tuhan akan izinkan kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Ya, bayangkan sudah jaga makan, olahraga. Saya sering berkata banyak orang itu kadang-kadang rajin kontrol check up ke dokter, ya, nggak pernah lewat setiap bulan kontrol, ya. Tapi banyak orang yang lupa kontrol manusia rohaninya. Kita berpikir ketika gula darah bagus, ya jantung kita bagus, semuanya bagus. Ya kita pikir kita udah olahraga, kita jaga makan, dan kita pikir itu cukup. Seringkali kita lupa bahwa kita ini hidup hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa ada hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya apa yang Pak Hengki alami tadi,
adalah satu bukti bagi kita bahwa betul di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Ya, kita bayangkan tadi kepalanya dibuka seperti itu, ya. Tempurungnya dicopot, nanti balik lagi dipasang lagi. Ini bukan tempurung kelapa loh, ini tempurung kepala loh. Nggak main-main. Ya, bahkan dokter bilang ya kalau dia pun selesai operasi pasti stroke atau paling tidak dia nggak bisa ngomong. Ya, tetapi Tuhan itu ajaib dan luar biasa, memberikan kesempatan dan hidup yang baru, ya. Dan sekarang hidupnya berubah, ya. Dia sekarang serius mencari Tuhan. Bagi kita yang hari ini sehat, Bapak Ibu jangan tunggu sesuatu terjadi di hidup kita, baru kita mau serius cari Tuhan. Justru hari ini kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan, ayo kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, sebenarnya masih ada satu kesaksian, tapi biar bulan depan aja ya Bu ya. Ini juga kesaksiannya luar biasa. Ya, karena tadi sudah cukup panjang. Saya pengen kita buka firman Tuhan yuk Bapak Ibu. Kenapa Tuhan izinkan Pak Hengki mengalami gitu? Sekarang dia ketemu orang yang dia cerita tuh Tuhan. Yang dia cerita itu kasih Tuhan bagi hidupnya. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Satu, kerinduan Tuhan. Supaya kita ini hari-hari ini menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Amin. Kita sedang berpacu dengan waktu, kita ada di waktu-waktu yang sedang dipersingkat dan tidak ada banyak waktu lagi. Mari kita mulai berpikir kalau Tuhan panggil kita hari ini, apa yang sudah kita persembahkan bagi Tuhan. Ya, jangan cuma pikir cari uang terus, jangan cuma pikir ya pekerjaan terus, tapi tanya malam ini Tuhan apa yang sudah aku perbuat bagi Engkau. Sekarang Pak Hengki dia ketemu orang, dia cerita, dia nangis seperti itu kalau ketemu orang. Dia cerita sama saya aja dulu, Bu saya tuh kenapa dia mengalami yang seperti itu. Karena dia benar-benar mengalami Tuhan, dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan hari ini dia sangat mengerti akan arti hidup. Dulu pokoknya cepat-cepat bangun pagi mau jalan pagi. Karena dia pikir kesehatan tuh nomor satu. Kesehatan jasmani. Ya ternyata Tuhan berbicara lain. Sehingga kesombongan kita, keakuan kita, keegoisan kita itu diganti. Bahwa kita menyadari hidup kita ini semuanya karena anugerah Tuhan. Ya, dulu tiap bangun pagi cepat jalan pagi olahraga. Bapak Ibu ketika engkau bangun pagi, engkau tarik napas katakan Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Aku masih bangun hari ini. Apa yang harus aku lakukan supaya aku tuh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan gak minta hartamu Bapak Ibu. Tuhan gak minta sesuatu yang menurut kita tuh wow. Tuhan minta hidupmu yang kau persembahkan bagi dia. Kenapa? Kita sedang ada di hari-hari yang terakhir. Tuhan mau menjadikan kita penuai-penuai di akhir zaman. Ya saya ini juga visi yang saya dapat yang dari Tuhan hari-hari ini. Bagaimana Tuhan itu berbicara hari-hari ini. Ayo jadikan orang-orang itu murid dan jadikan mereka penuai. Bukan hanya sekedar murid, tapi mereka harus jadi penuai di akhir zaman. Saya bersyukur ya, mari kita buka dulu bersama Injil Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 Bapak Ibu. Kita baca bersama. Injil Matius pasal yang ke-30 pasal ayat yang ke-9 pasal yang ke-35 dikatakan di sana, baca bersama 1 2 3. Demikianlah Yesus berkeliling ya ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat ini yang kemudian diberi Tuhan kepada saya agar saya bergerak untuk cari pekerja hari-hari ini.
tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Itu yang juga melandasi kenapa sekolah misi itu ada Bapak Ibu. Kemarin saya mampir ya ke Bandungan, ada beberapa pelayanan di Jawa Tengah 2 minggu kami keliling ya. Surabaya, Malang, Semarang ya, dan kita mampir ya, bisa ditayangkan mungkin ada video di sekolah misi. Ya harusnya selesai bulan Agustus ini ya, tetapi ternyata belum bisa karena memang ya pengerjaannya masih ya agak tertutup. Dan pertobatan tercurah bagi bangsa ini, kemuliaan mau Kau nyatakan bagi Indonesia. Kami sungguh-sungguh berdoa buat bangsa ini Tuhan. Kami bawa bangsa kami dalam tangan Tuhan. Engkau mengasihi bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah anugerah-Mu tercurah bagi Indonesia. Kami berdoa menjelang pemilihan umum Tuhan. Baik pemilihan pilkada, pilpres yang akan datang. Kami berdoa biar anak-anak Tuhan boleh mengambil bagian di dalam kepemerintahan. Engkau memilih orang-orang yang takut akan Tuhan juga ada Tuhan. Duduk di kursi-kursi kepemerintahan dengan roh takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau sudah memilih seorang pemimpin yang terbaik di tahun yang akan datang. Seorang presiden yang sungguh-sungguh adalah pilihan Tuhan sendiri. Kami berdoa yang akan membawa Tuhan bangsa ini menuju kepada kebenaran-Mu Bapa. Sebab kebenaran akan meninggikan derajat bangsa. Tapi dosa itu adalah noda bagi bangsa. Kami berdoa biar belas kasihan Tuhan tercurah. Jauhkan dari segala kerusuhan, kekacauan, pertikaian. Kami berdoa, kami patahkan semua itu di dalam nama Yesus. Kami minta anugerah Tuhan tercurah bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada, kabinet yang ada, TNI, Polri Tuhan, MPR, DPR, semua. Bahkan sampai ke daerah-daerah, kepala-kepala daerah, Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Agar bangsa ini Tuhan sungguh-sungguh berdiri Tuhan di hadapan-Mu. Membawa kemuliaan Tuhan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi khususnya kota Jakarta. Anugerah-Mu tercurah bagi kota ini Bapa. Sebab di mana kami berdiri, kami harus berdoa bagi kesejahteraan kota itu. Sebab kesejahteraan kota dan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Biarlah Tuhan Engkau membangkitkan semakin banyak pendoa-pendoa Tuhan yang berdoa bagi bangsa dan kota kami masing-masing. Kami berdoa bagi Jakarta khususnya di dalam nama Yesus. Damai sejahtera turun atas kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Bapa. Hari-hari ini Tuhan, untuk setiap mereka yang merindukan pemulihan demi pemulihan dalam rumah tangga, dalam keuangan, di dalam apapun, biar Tuhan hadir, temui setiap mereka pribadi lepas pribadi. Kami berdoa Roh Kudus-Mu dicurahkan di hari-hari yang terakhir untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Khususnya hamba berdoa buat setiap kami yang hadir malam ini, juga yang menyaksikan mungkin Tuhan di YouTube. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau jadikan kami penuai-penuai di akhir zaman. Bangkitkan roh-Mu di dalam kami Tuhan. Sehingga kami dapat berkata-kata. Bahkan ada kuasa dalam diri kami. Kami dapat mendoakan orang yang sakit disembuhkan. Yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Pakai hidup kami Tuhan untuk kepentingan kerajaan-Mu. Kami mau ketika Engkau panggil kami satu saat nanti. Ketika Engkau datang kali yang kedua, kami tidak dengan tangan hampa menghadap tahta pengadilan-Mu. Tapi kami membawa persembahan jiwa-jiwa Tuhan lewat hidup kami. Pakai kami, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami mengucap syukur Engkau kembali mempertemukan kami di bulan yang akan datang. Damai sejahtera-Mu ada atas setiap kami. Hamba berdoa malam ini yang datang dengan pergumulan yang berat, Tuhan beri kelegaan. Latih kami untuk menjadi anak-anak yang kuat di dalam pertarungan iman kami hari-hari ini. Kalau belum selesai ujian itu, Tuhan beri kami kekuatan untuk menjalaninya Bapa. Karena satu saat kami tahu semua persoalan masalah ada time limitnya Tuhan. Jadikan kami dewasa di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat tangan saudara.
Karena itu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.